Pria itu menghapus tanggal pada cek dan menggantinya dengan tanggal hari ini. Lalu dia dengan hati-hati memotong nama pemilik asli cek dan menempelkannya di cek tersebut. Ini ia memiliki cek palsu. Namun saat mencoba mencairkannya di bank, kasir langsung menyadari bahwa cek itu palsu. Meskipun pria itu berusaha terlihat miskin dan sedih, ia tidak berhasil mendapatkan bahkan $5. Dengan perasaan kecewa, ia berjalan di jalan dan melihat sekelompok pilot. Para pilot mengenakan seragam elegan, berjalan dengan gaya dan dikelilingi oleh pramugari cantik. Bahkan anak-anak mendekati mereka untuk meminta tanda tangan. Manajer bank menyapa mereka dengan sangat hormat. Pria itu merasa iri lalu memutuskan untuk menjadi seorang pilot. Ia berpura-pura menjadi wartawan surat kabar dan menggunakan alasan itu untuk mengumpulkan informasi. Selanjutnya ia membutuhkan seragam elegan. Ia mengatakan bahwa seragamnya hilang dan meminta yang baru. Karena tidak memiliki uang, ia sempat berpikir untuk membayar dengan cek palsu. Tetapi pria di toko itu mengatakan bahwa ia hanya perlu memberikan nomor karyawan dan perusahaan akan menangani pembayarannya. Dengan seragam di tangan, pria itu menjadi pusat perhatian. Wajahnya yang menarik dan seragam itu membuatnya tampak sangat penting. Saat kembali ke bank, mereka memperlakukannya secara berbeda dan menerima cek-cek palsunya tanpa meragu. Hanya dengan mengenakan seragam itu, ia menggunakan cek palsu untuk menginap di hotel mewah. Kemudian ia mengambil pesawat mainan, merendamnya dalam air, dengan hati-hati mengelupas logo maskapai dan menempelkannya di cek-cek palsu. Setelah itu, ia menekannya dengan sebuah buku. Segera bak mandinya penuh dengan pesawat dan ia terus membuat lebih banyak cek palsu. Ia mulai terbang secara gratis, bahkan duduk di kokpit seolah-olah ia adalah seorang karyawan. Ia terbang lebih dari 3 juta kilometer tanpa membayar sepeser pun dan tanpa membuat satu kesalahan pun. Untuk membuat cek-cek palsunya tampak lebih meyakinkan, ia memotret mesin cetak tua milik bank. Namun karena terlalu banyak cek palsu beredar, polisi mulai mengismuli Daiki. Mereka memutuskan untuk menangkapnya. Namun saat mereka membuka pintu, tidak ada siapapun di sana. Mereka berteriak agar ia keluar dari kamar mandi. Pria itu keluar dengan tenang. "Nama saya Allen dari Allen, dari sini Senada Amerika Serikat." Pria itu mencoba melompat dari jendela. "Rekan saya sudah menangkapnya," tambahnya. Polisi tidak mempercayainya dan meminta identitasnya. Tanpa ragu, pria itu mengerahkan dompetnya. Tepat saat petugas hendak memeriksanya, ia mengajaknya ke jendela dan menunjuk keluar, mengatakan bahwa rekannya sedang membawa penyeriat itu pergi. Itu aksi yang sempurna. Pria itu menghela napas lega dan bahkan memeriksa identitas petugas itu. Kemudian saat petugas lengah, ia mengemasi mesin cetak dan berjalan menuju pintu. Tiba-tiba petugas itu memanggilnya. Pria itu berbalik dengan gugup. "Udahlah, kamu simpan saja untukku. Aku percaya pada